Shalom, jumpa lagi di Sudut Pandang Alkitab. Hari ini kita akan membahas pertanyaan mengenai hubungan antara kekayaan dan keselamatan. Bagaimana kita harus bersikap dengan benar terhadap uang atau kekayaan secara alkitabiah. Di dalam Matius 19 ayat 22 sampai 24, di situ kita menemui suatu cerita di mana seorang anak muda yang kaya, dia datang mengejar Tuhan Yesus dan dia bertanya, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, kemudian ikutilah aku. Maka pergilah si anak muda ini dengan sedih karena hartanya banyak. Kemudian Tuhan Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Benarkah orang kaya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau kita membaca di Alkitab, di Perjanjian Lama, kita menemukan banyak sekali kekasih-kekasih Allah seperti Abraham, Daud, Salomo. Mereka bukan saja kaya, tetapi orang yang sangat amat kaya. Apakah mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tentu tidak. Ya, mari kita lihat di dalam Alkitab seperti apa. Ada dua pandangan yang ekstrim mengenai kekayaan. Yang pertama itu adalah kalau saya mengikut Tuhan, maka saya harus menjadi kaya. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa berkat Tuhan itu selalu diidentikan dengan kekayaan. Lagu yang disukai adalah saya anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Maka kalau ketemu dengan orang Kristen yang percaya Yesus tetapi dia miskin, maka dia berpikir ini pasti ada yang salah dengan orang ini. Mungkin ada dikutuk, atau mungkin ada dosa yang disembunyikan. Ini orang yang berpandangan bahwa ikut Tuhan harus kaya. Yang kedua adalah ikut Tuhan itu harus miskin. Semakin miskin maka saya semakin kudus atau semakin holy. Ya. Orang-orang seperti ini tentu ini juga tidak tepat, ya, tidak tepat. Nanti karena tidak ada yang salah dengan kekayaan tersebut. Nanti ketika dia di surga, di mana jalan-jalan di surga itu dibuat dari emas murni, pintu gerbangnya dari mutiara, mungkin suatu hari dia akan shock atau kaget. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah ketaatan. Tidak peduli kita miskin ataupun kita kaya, kita harus taat. Kita adalah pengelola, kita bukan pemilik. Di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Filipi 4 ayat 11, 12, dan 13, Rasul Paulus juga berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bolehkah kita ingin cepat-cepat kaya? Di Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tentu kita bisa lihat
Ketika orang begitu sangat ingin cepat-cepat menjadi kaya, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ya, korupsi, injak sana, injak sini, menyakiti orang, supaya dia bisa memperoleh kekayaan dengan secepatnya. Bahkan di Amsal 23 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini." Satu lagi ayatnya, Amsal 13 ayat 11. "Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya." Jadi, bolehkah kita ingin cepat menjadi kaya? Pertanyaan yang kedua, jadi bolehkah kalau saya ingin kaya? Mari kita temukan lagi di dalam Alkitab di 1 Timotius 6 ayat 9. "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan." Maka kita masuk lagi ke pertanyaan yang ketiga. Jadi boleh nggak saya kaya? Boleh nggak saya kaya? Kita dapati di Ulangan 8 ayat 18. Di situ Tuhan Allah berfirman kepada orang Israel, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan." Jadi boleh kaya, tetapi biarlah itu Tuhan yang ingin membuat kita kaya. Ya, kalau kita yang kepingin, nanti bisa stres kalau belum kaya-kaya gitu ya. Dan juga kita bisa lihat di Lukas 8 ayat 3, di situ diceritakan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bahkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45, kita mendapati bahwa di jemaat mula-mula mereka benar-benar hidup saling berbagi. Yang punya lebih dia menjual, kemudian dia bagi untuk hidup bersama. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada yang salah dengan uang atau kekayaan. Tetapi itu menjadi salah ketika sikap kita terhadap dia. Di mana manusia menjadi terikat dengan kekayaan, mereka begitu hanyut mengejar hal ini sehingga mereka lupa bahwa kekayaan yang sejati adalah hubungan yang benar dengan Allah dan dengan sesama. So, jika kita sedang ada di posisi di atas, janganlah kita menjadi sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Tanyakan kepada Allah, apa yang harus saya lakukan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya ini. Dan jika kita sedang mengalami kesulitan, kita juga tidak perlu minder. Kita hiduplah dengan bertanggung jawab. Ya. Harta yang terbesar itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hiduplah di dalam rasa syukur dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita hari ini. Marilah kita memakai semua yang Tuhan percayakan, termasuk kekayaan, untuk mengumpulkan harta yang abadi di surga. Tuhan memberkati. Bagi yang rindu untuk belajar firman Tuhan lebih mendalam, bisa mengikuti pendalaman Alkitab setiap hari Jumat malam online via Zoom. Mari kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.